pagi dengan Madam. Semoga kalian sehat dan bahagia. Pada tahun 2004, Robert Werner, seorang detektif dari kepolisian Kameru, Pennsylvania, diberi tugas oleh atasannya untuk menginvestigasi kasus yang belum bisa terungkap atau cold case tentang hilangnya seorang wanita 10 tahun sebelumnya. Dia mulai mempelajari kasus tersebut dan melakukan investigasi. Merasa tidak ada titik terang, dia berkunjung ke seorang paranormal setelah diberi saran oleh seorang koleganya. Dalam kunjungan tersebut, sengaja dia tidak memakai baju seragam polisi untuk mengetahui sejauh mana sang paranormal mengetahui jati dirinya yang asli. Ketika sampai di rumah sang paranormal yang bernama Dr. Laurent Thibodeau, detektif Robert dibuat terkejut lantaran Laurent mengatakan bahwa dirinya pastilah seorang polisi, meski dia belum memberitahunya. Anda sedang menyelidiki 2 kasus yang sudah lama tidak terpecahkan ya, kata Laurent. Detektif Robert pun menyangkalnya, karena kasus yang sedang ia selidiki cuma 1. Ya, tapi nanti ada 1 kasus lagi yang harus Anda investigasi di samping kasus yang sedang Anda tangani saat ini. Kasus yang kedua nanti adalah kasus yang sudah sangat lama tidak terpecahkan. Hal tersebut membuat ia agak ragu dengan Laurent, karena Laurent mengatakan ada 2 cold case yang dia tangani, padahal faktanya cuma 1. Namun karena Laurent sudah dapat menebak profesinya, ia masih tetap mencoba untuk percaya. Detektif Robert terus memikirkan tentang kasus apakah yang sudah lama tak terpecahkan itu. Laurent sepertinya memberikan sebuah teka-teki kepadanya. 2 bulan setelah kunjungan detektif Robert ke rumah Laurent, atasannya tiba-tiba datang ke ruangannya menyerahkan 1 cold case, sebuah kasus yang sudah sangat lama atau hampir 20 tahun belum terpecahkan. Sadarlah dia, benar apa yang dikatakan Laurent. Ada 2 cold cases yang harus diinvestigasi, dan yang satu adalah kasus yang sudah sangat lama yang baru saja diberikan oleh atasannya. Kasus ini berawal dari penemuan tubuh perempuan yang sudah tidak bernyawa di pinggir sebuah jalan daerah Kameru, Pennsylvania, 2 hari sebelum Natal pada tahun 1984. Tubuh wanita itu ditemukan dalam kondisi terbungkus selimut hijau, berusia sekitar 30 tahunan dan pemakai obat terlarang. Barang bukti yang dapat dianalisa tim forensik hanya selimut dan sehelai rambut yang menempel di selimut. Meskipun profil DNA dalam rambut itu bisa diketahui, tapi tidak ada yang cocok ketika dicek dengan DNA napi dan ex-napi yang ada di database kepolisian Kameru. Inilah yang membuat kasus ini sangat sulit dipecahkan karena identitas korban tidak diketahui, dan sesuai dengan standar prosedur kepolisian di Amerika, korban diberi nama Jane Doe. Pada akhirnya Jane Doe dikuburkan di pemakaman setempat. Pada saat kejadian tersebut, Laurent masih kuliah dan tinggal di negara bagian lain. Detektif Robert memutuskan untuk fokus pada kasus yang kedua ini. Kagum dengan kemampuan Laurent, detektif menelponnya dan menceritakan cold case yang akan segera ditanganinya, yang sudah diberitahu Laurent sebelumnya. Detektif Robert bertanya apakah ada petunjuk dari Laurent. Sang paranormal mengatakan, "Saya melihat jembatan Brooklyn dan sebuah kota New York. Jadi peristiwanya terjadi di New York. Saya melihat sebuah truk. Jadi pelaku berprofesi sebagai sopir truk." Pertanyaannya, di manakah dia sekarang? Detektif tahu ada banyak masalah pada saat menangani cold case. Misalnya barang bukti kadang sudah terkontaminasi karena sudah sekian lama. Banyak hal-hal yang sudah terlupa dan beberapa saksi mungkin sudah meninggal. Namun yang pasti, langkah pertama yang harus dilakukan detektif adalah menemukan identitas korban. Ia memiliki keyakinan bahwa seharusnya ada cara untuk mengidentifikasi korban.
Meski awalnya sempat ragu, akhirnya detektif Robert mengambil sidik jari korban yang ada di file. Ia yakin akan dapat menemukan sebuah petunjuk dari sidik jari korban. Alasannya karena korban adalah pecandu obat-obatan terlarang. Kemungkinan besar ia pernah ditahan. Benar saja, setelah mencocokkan sidik jari korban dengan sidik jari orang-orang yang tersangkut kasus pecandu obat-obatan terlarang 20 tahun sebelumnya, ada satu sidik jari yang cocok dengan milik korban. Seorang wanita yang memiliki dua nama, Margaret Calciano, nama yang dipakainya sebelum menikah, dan Margaret Gravasi, nama yang dipakainya setelah menikah. Margaret sempat ditahan sebentar karena mengkonsumsi obat terlarang. Setelah mengetahui fakta tersebut, detektif Robert pun langsung mencari nama-nama itu dalam data kependudukan. Ia tidak menemukan petunjuk yang berarti ketika mencari korban dengan nama Margaret Gravasi. Hanya sebuah bukti bahwa ia menikah di tahun 1970. Namun, ketika mencari nama Margaret Calciano, ia menemukan beberapa nama dengan nama belakang Calciano. Dan dia mengambil yang paling atas, Joan Calciano, ibu korban. Tanpa berlama-lama, ia pun langsung menelpon ibu Margaret yang bernama Joan Calciano. Yang terjadi selanjutnya membuat hati detektif Robert prihatin. Ternyata Joan mengira bahwa selama ini Margaret pergi darinya karena putrinya itu marah kepadanya. Ironisnya, dia mengira suatu saat putrinya akan datang. Joan mengatakan bahwa ia terakhir bertemu dengan Margaret ketika mereka bertengkar. Waktu itu karena tidak bisa menahan emosi, Joan melayangkan tangan ke pipi Margaret. Lalu putrinya itu pergi meninggalkannya. Ia mengira bahwa putrinya pergi 20 tahun karena masih belum memaafkannya. Tentu saja dia sangat shock ketika diberitahu ternyata putrinya sudah meninggal, dan yang membuat Joan sakit hati dan sedih adalah pelaku yang menghabisi Margaret masih bebas berkeliaran. Sungguh sedih mengingat saat-saat terakhir pertemuan dengan putrinya justru pada saat keduanya bertengkar tanggal 19 Desember 1984. Esoknya detektif Robert mengunjungi Joan. Setelah memastikan bahwa wanita itu memang benar Margaret dari foto-foto yang ditunjukkan, Robert pun berbelasungkawa serta bertanya apakah Joan mengetahui seseorang yang bertanggung jawab atas kejadian tragis yang dialami putrinya. Joan berkata, ia mencurigai seseorang sebagai pelakunya. Masalahnya adalah Joan hanya mengetahui nama depan pria tersebut, karena sebenarnya hubungan Margaret dengan pria itu tidak pernah disetujuinya. Selain selisih usia Margaret dengan pria itu jauh, dia tidak sopan dan tidak menghargai Joan. Nama depan pria itu adalah Peter. Joan mengaku kecurigaannya pada Peter adalah karena setelah putrinya menghilang, Peter pun tidak pernah mendatangi rumahnya. Seolah-olah Peter menghilang bersama Margaret. Joan berkata bahwa Peter jugalah yang menyeret Margaret menjadi pecandu obat terlarang. Hanya itu petunjuk yang dimiliki Robert. Setelah mengecek data nama di kantornya, ternyata ada 550.000 pria di Amerika dengan nama depan Peter. Bagaimana menemukan satu orang Peter yang dicurigai sebagai pelaku di antara 550.000 orang? Karena bingung, ia pun melakukan dua hal. Yang pertama adalah menelpon Lauren untuk menanyakan apakah ada petunjuk lagi. Lauren pun menjawab bahwa pekerjaan Peter adalah seorang supir truk pengirim barang yang melakukan perjalanan cukup jauh. Kedua, ia coba mengontak mantan pacar Margaret, Joe Drzak. Di dalam percakapan melalui telepon, Joe mengungkapkan bahwa ia tidak pernah mengetahui nama belakang Peter, namun ia tahu bahwa Peter pernah melaporkan dirinya ke kantor polisi New York karena Peter tidak suka kepadanya. Meskipun sudah berhubungan dengan Peter, Margaret kadang masih menemui Joe, sehingga Peter benci kepadanya. Joe yakin identitas Peter seharusnya pernah tercatat di kepolisian New York sebagai pelapor. Betul saja, setelah meneliti kasus pelaporan di New York 1984, detektif Robert berhasil menemukan nama belakang Peter. Nama panjang pria yang diduga menjadi pelaku dalam kasus Margaret bernama Peter Williams. Pertanyaannya,
di mana Peter Williams tinggal. Setelah dicari dalam data kependudukan, alamat Peter Williams ditemukan. Tidak hanya itu, Detektif Robert terkejut ketika menemukan fakta bahwa pekerjaan Peter adalah sopir truk. Apa yang dilihat Lauren kembali terbukti benar. Tak lama kemudian, Detektif Robert langsung mengunjungi rumah Peter dengan tujuan menginterogasinya serta untuk meminta sampel DNA-nya. Selama interogasi, Peter selalu menyangkal bahwa ia adalah pelaku dalam kasus tersebut. Dia hanya mengaku pernah berhubungan tapi tidak menghabisinya. Namun keyakinan Detektif Robert tidak goyah. Ia meminta sampel DNA kepada Peter. Peter tidak keberatan karena dia yakin merasa tidak meninggalkan jejak DNA. Apalagi kasusnya sudah terjadi 20 tahun sebelumnya. Satu-satunya harapan Detektif Robert untuk menangkap Peter adalah sehelai rambut yang diketemukan di selimut yang membungkus tubuh korban. Ini adalah satu-satunya bukti yang valid. Yang jelas DNA rambut yang ada di dalam selimut tidak cocok dengan DNA Margaret. Jadi rambut itu bukan milik Margaret. Dengan berdebar-debar, Detektif Robert menunggu hasil tes DNA. Dan betapa girangnya dia, ternyata DNA yang ada di selai rambut itu sama dengan DNA Peter. Detektif segera menangkap Peter. Ketika detektif menunjukkan bukti DNA kepadanya, ia hanya terdiam dan berkata pada Detektif Robert, itu adalah kesalahannya, ia tidak bisa menyembunyikan kejahatannya dengan rapi. Mendengar kabar Peter ditahan, Joan merasa sangat lega. Ia sudah tidak sabar untuk berhadapan langsung dengan Peter di ruang sidang. Joan ingin melihat wajah orang yang telah menghabisi putrinya sekaligus dibencinya diadili. Sayangnya keinginan Joan tidak terwujud. Peter meninggal sebulan sebelum jadwal persidangannya karena kanker. Tentu Joan sangat kecewa menerima kenyataan tersebut. Detektif Robert dan staf polisi lain yang menyelidiki kasus ini pun merasa iba kepada Joan, sehingga mereka mengabulkan permintaan Joan untuk memindah lokasi makam Margaret ke pemakaman dekat rumahnya. Sekian dulu guys, semoga kita bisa mengambil hikmah dari cerita ini, dan terima kasih sudah menyaksikan.